Selamat siang, kembali lagi bersama saya dengan Daniel Tampang, kelas 2B TKJ. Pada video kali ini, saya akan memberikan review saya mengenai materi yang telah kita pelajari, yaitu routing concept dengan pertanyaan yang sudah ditetapkan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan? Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan? Yang ketiga, bagaimana struktur dari routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data? Pertanyaan yang keempat yaitu membandingkan antara routing statik dengan routing dinamik. Oke, saya akan mulai dengan yang pertama, bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Jika kita melihat bahwa sebuah paket dalam ketika melakukan pengiriman data, paket itu berada pada layer 3, dan layer 3 ini bukan kebanyakan tapi memang bagian dari router yang bekerja di dalamnya. Jika sebelumnya kita banyak bermain di layer 2 yang menggunakan switch, kali ini adalah router di layer 3. Jadi, sebuah router akan mengirimkan paket data dengan cara akan memanfaatkan routing table yang dibuat oleh router. Routing table ini sendiri di dalamnya nanti akan terdapat alamat yang akan ditaruh pada paket. Jadi, paket data dikirim oleh router ke tujuan yang ada sesuai dengan isi dari paket yang tertera atau yang dia ambil infonya dari routing table yang ada pada router tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana router menentukan jalur terbaik dalam meneruskan paketnya? Jadi sebuah router akan memilih jalur terbaik dengan cara ketika sebuah jaringan yang sudah dibagi-bagi dengan cara subnetting, dan di dalamnya itu router akan memilih jalur terbaik dengan melihat jaringan mana yang memiliki subnet max dengan nilai terbanyak. Kalau kita kita contohkan seperti jaringan yang pertama, yaitu subnet max-nya dengan /24, sedangkan jaringan yang kedua dengan subnet max /26, maka router akan memilih yang /26 atau yang di dalamnya itu paling banyak networknya dibanding hostnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana struktur dari routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Jadi, tentu saja routing table akan sangat berpengaruh pada pengiriman paket data oleh router. Nah, struktur dari routing table ini sendiri bisa dibagi menjadi 3, di mana yang pertama itu ada directly connected network, kemudian ada remote network, dan yang ketiga ada default route. Nah, directly connected network ini seperti yang kita lihat dari materi, di mana jaringan yang langsung terhubung dengan router. Artinya router tidak perlu mencari hop lain, tidak perlu mencari jalur lain untuk mengirimkan paketnya. Dia akan langsung mengirim paket yang akan dikirim ke tujuannya. Sedangkan remote network adalah jaringan yang berada di luar tetapi masih terhubung dengan root secara tidak langsung melalui router lain. Jadi router akan melalui ketika mengirim paket data, dia akan melalui router lain untuk sampai kepada tujuannya. Dan yang terakhir ada default route. Default route ini adalah jalur keluar yang nantinya semua paket bermuara. Yang terakhir, pertanyaan keempat, yaitu perbandingan dari routing statik dengan routing dinamik, yaitu dari segi ukuran jaringan, di mana statik dapat meningkat dengan ukuran jaringan, sedangkan dinamik tidak tergantung ukuran jaringannya. Selanjutnya,
topologi yang cocok atau sesuai dengan kedua routing ini, di mana statik cocok untuk topologi sederhana, sedangkan dinamik cocok untuk topologi yang sederhana hingga kompleks. Jadi dinamik lebih baik dalam hal topologi. Kemudian keamanan, dalam hal keamanan, di mana statik keamanan melekat atau yang menjadi bagian tetap, sedangkan dinamik keamanan harus dikonfigurasi. Mungkin itu dari saya mengenai perbandingan dari routing statik dengan dinamik. Mungkin masih banyak, tapi yang saya bisa review hanya sampai di situ. Dan sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.